Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini teman-teman sekalian kita akan melihat model e-rapor untuk jenjang SMP di tahun ajaran 2024-2025. Jadi yang pertama-tama yang harus pastikan versi terbaru untuk e-rapor adalah versi M.04. Aplikasinya teman-teman sekalian bisa unduh di sini s.id e-rapor SMP M04. Petunjuknya juga sudah lengkap di bagian ini. Yang pertama-tama setelah kita upgrade ke versi M.04, kita login dengan menggunakan username administrator, passwordnya sama seperti ini juga, kemudian klik masuk, kemudian OK. Setelah itu akan muncul nama sekolah jika sudah menarik data dari Dapodik. Untuk menarik data, teman-teman sekalian, yang pertama dulu web service Dapodiknya harus disesuaikan. Jadi, perhatikan aplikasi Dapodiknya di menu pengaturan. Di sini di menu pengaturan, kemudian dibuka di web service, kemudian klik yes, pastikan di sini key-nya sama. Oke, di copy saja. Setelah dipastikan, boleh tes koneksi. Setelah tes koneksi, di sini akan ada tanda centang hijau koneksi berhasil. Oke, kemudian setelah itu ambil data Dapodik, mulai update data semester, update data sekolah, data referensi. Ini akan terbuka update data guru, data siswa, dan terakhir update data transaksional. Di sini teman-teman sekalian, saya sudah mengambil data Dapodik melalui e-rapor ini. Kemudian menu berikutnya di sini ada user report. Ini untuk login guru-guru ketika ingin menginput nilai. Di sini administratornya ini bisa kita tambah. Ini saya sudah tambah administratornya. Kemudian guru, caranya generate saja di sini yang merah, generate user otomatis, dan di sini juga ada akun untuk peserta didik atau siswa. Jadi kalau ingin tambah user administrator boleh saja klik sini. Pilih jenis usernya apakah administrator, guru, atau siswa. Bagi guru yang belum terdaftar di Dapodik bisa juga ditambah user untuk guru. Pilih data usernya saja, kemudian pakai username apa dan seterusnya. Kemudian kita pilih menu data master Dapodik. Di sini ada data sekolah, data guru, data siswa, data kelas, data mata mapel, data pembelajaran, dan data ekstrakurikuler. Ini seluruh data yang sudah berhasil ditarik ke e-rapor. Ini data kelas dan anggotanya. Di bagian sini kita bisa pilih anggota dan bisa hapus nama siswa yang ingin kita hapus di data kelas. Kemudian ini data sekolahnya, data capseknya bisa kita update. Kalau misalkan kita ingin kasih gelar bisa, kemudian klik simpan. Kemudian data gurunya juga. Data guru ini bisa kita edit gelar, misalkan yang muncul sebagai wali kelas bisa kita edit seperti ini. Kemudian klik simpan. Kemudian data siswa, ini data seluruh siswa. Ini bisa kita edit data siswanya yang bisa teredit ini. Status dalam keluarga, anak keberapa, asal sekolahnya, diterima di kelas, alamatnya, dan seterusnya bisa kita edit. Kemudian data kelasnya tadi sudah. Untuk melihat anggota rombelnya, data mata pelajaran. Ini edit nama singkatnya. Jadi kita bisa buat nama singkat. Gunanya ini, nama singkat ini akan muncul ketika kita download leggernya. Edit nama singkat, silahkan diedit saja sesuai dengan apa yang ada. Misalkan ini informatika, saya ganti informatika. Kemudian ini titik dulu, saya titik ya. Kalau masih ada yang kita mau ganti silahkan. Kemudian klik simpan perubahan. Setelah itu data pembelajaran. Ini bisa kita lihat data pembelajaran yang sudah ada dan data ekstrakurikulernya juga yang sudah tersinkron ke e-rapor. Sekarang kita masuk ke menu yang sangat penting untuk kita atur adalah data referensi lokal. Yang pertama data mata pelajaran. Ini adalah data mata pelajaran lokal yang ada. Misalkan ada mapel yang di Dapodik belum terinput, maka kita bisa tambah di data mata pelajaran ini. Tambah saja data mapel lokal, kita bisa pilih mata pelajarannya. Di sini macam-macam mata pelajaran. Ini ada banyak pilihan yang bisa kita tambahkan.
mapel-mapel yang kita ajarkan di sekolah, akan tetapi tidak bisa tertarik di data Dapodik. Untuk melihat data-data yang tertarik di Dapodik, kita bisa lihat di sini. Ini saya tambahkan ada 3 mapel, ada hadits, ada akidah, ada akhlak. Kemudian data mengajar, semua mata pelajaran yang sudah tertarik masuk e-rapor ini sudah muncul. Di sini data mengajar kita bisa cek misalkan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di rombel di sekolah saya ada 5 rombel, kelas 7 2 rombel, 8 2 rombel, kelas 9 1 rombel. Ini akan muncul semua. Kita akan cek satu persatu. Ini hadis ini belum ada, berarti kita harus tambah mata pelajarannya. Kalau misalkan ini belum bertambah, maka kita pilih tambah mata pelajaran, pilih kelas misalkan, kemudian pilih mapelnya hadis, pilih guru yang mengajar siapa. Jadi semua rombel kita tambahkan. Jadi saya pilih misalkan pelajaran akidah ini belum ada, akhlak sudah ada, saya sudah tambahkan ini secara manual. Kemudian untuk mapel PAI ini bertambah secara otomatis dari data Dapodik. Kemudian PPKN, ini pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini untuk kurikulum 2013. Untuk kurikulum Merdeka sudah pakai pendidikan Pancasila. Oke, ini sudah ada semua. Kita cek semua mapelnya. P5 juga sudah masuk. Bahasa Indonesia sudah ada. Rombel, bahasa Inggris sudah ada juga. Kalau ada muatan lokalnya silahkan dimasukkan. Ini sudah ada. Muatan lokal potensi daerahnya juga. Ini matematika sudah lengkap. IPA, pastikan semua mapel sudah masuk. IPS sudah ada juga. PJOK sudah oke. Kemudian seni dan budaya. Di sini tidak diajarkan seni dan budaya, hanya diajarkan prakarya. Jadi di kurikulum Merdeka bisa dipilih apakah mau mengajarkan prakarya atau seni budaya. Kemudian informatika sudah lengkap, otomatis TIK-nya sudah tidak ada karena sudah ada mapel informatika. Baik, setelah data mengajar sudah lengkap, kita langsung masuk ke mapping rapor. Kita pilih kurikulumnya karena di sekolah saya sudah menerapkan kurikulum Merdeka 100%. Kita pilih. Ini kita mapping. Ini akan muncul urutan rapor. Di sini kita mapping kelompoknya, pilih saja kelompok umum semua untuk SMP, kemudian kita urutannya. Apakah urutan nomor 1? Di sini saya urutkan sesuai dengan urutan mapel yang akan tampil di ijazah. Baik teman-teman sekalian, urutan mapel rapornya akan tampil seperti ini. Jadi ini kalau sudah selesai nomor 1 PAI, nomor 2 pendidikan Pancasila, 3 bahasa Indonesia, dan seterusnya ke bawah. Oke, dan nilai-nilai ini akan muncul jika guru sudah menginput nilai rapor peserta didik. Oke, kalau kita sudah mapping semua tingkat, kita mapping. Jadi P5-nya tidak usah di mapping karena dia rapor tersendiri, ada lembaran tersendirinya. Karena kalau kita aktifkan di sini maka akan muncul di lembaran rapor. Kemudian di sini logo sekolah dan logo Pemda silahkan masukkan. Ini tanda tangan, kita bisa masukkan juga tanda tangannya secara otomatis. Tanggal rapornya jangan lupa tambah tanggal saja. Kemudian untuk P5 di sini ada referensi P5. Ini ada target pencapaian profilnya. Untuk fase D ini sudah ada, ini bisa kita edit capaian akhir fasenya. Nah sekarang biasanya ini sudah ada otomatis, kita masuk saja ke data projectnya, pilih tema, misalkan gaya hidup berkelanjutan. Jika di sini masih kosong, kita tambah project saja, masukkan nomor projectnya, namanya, dan deskripsinya. Setelah sudah ada, kita masuk ke kelompok project, tambahkan. Caranya tambahkan kelompok, kemudian di sini kita tulis nama kelompoknya, tingkatnya berapa, fasenya, dan koordinatornya. Setelah muncul akan ada seperti ini urutannya, kemudian kita pilih data project, kita bisa tambah project. Kalau kita klik tambah project akan muncul nama project yang sudah terinput. Kemudian kita tambah. Jangan lupa tambah anggota projectnya. Kita kalau mau pilih tambah anggota, kita klik di sini, pilih kelas regulernya kalau kita mau tambahkan. Baik, di bagian terakhir status penilaian, guru-guru yang sudah menginput akan terlihat seperti ini data yang terkirim.
Jadi kalau yang sudah menginput akan warna hijau seperti ini. Ini datanya sudah lengkap. Ini 19 data, artinya data 19 siswa per kelas kita bisa cek seperti ini. Ini 21 juga sudah lengkap. Kelas 8-nya sudah lengkap. Contohnya di sini ada 1 tahfiz Al-Qur'an, masih ada 12 data, berarti di sini masih ada 7 data yang belum diinput. Kita tinggal konfirmasi ke gurunya untuk login. Kemudian kelas 8B sudah lengkap 17 semua. Kelas 9 27. Ini juga ada 2 orang yang belum terinput. Kita tinggal konfirmasi. Kalau sudah seperti itu, ini menu pencapaian nilai rapor kita bisa lihat juga. Kalau kita mau lihat cek capaiannya, tampilannya akan seperti ini. Ini nilai semester 1-nya, capaian nilai rapor untuk kelas 7. Kalau kelas 8, jika kita pernah menginput sebelumnya, cek capaiannya akan muncul seperti ini. Oke, sekarang sudah semester 3. Oke, capaiannya, data capaian rapor siswa, cek deskripsi nilainya juga akan muncul seperti ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke cetak nilai. Di cetak Ledger, pilih kelasnya saja, kemudian kalau kita buka Ledger, kita download, kita akan coba download Ledgernya. Oke, kita akan buka. Maka Ledgernya akan muncul seperti ini teman-teman sekalian. Oke. Jadi ini nama-namanya sesuai dengan yang sudah diringkas tadi. Ketidakhadiran eskulnya juga sudah ada. Oke, itu hasil download Ledgernya. Kemudian ini cetak pelengkap rapornya, pilih kelas. Di bagian atas kita bisa pilih ukuran kertas apakah A4 atau F4. Ini marginnya. Misalkan nanti tidak cukup, maka kita bisa atur marginnya atau rapornya. Mungkin apa istilahnya, tabel-tabel rapornya itu tidak sesuai ukuran, ini bisa kita atur. Ini kalau kita mau isi pakai tanda tangan dan tanpa tanda tangan boleh. Kita generate dulu. Oke, kita tunggu generate. Setelah itu kita lihat pelengkap rapornya seperti ini. Oke, logonya akan muncul sesuai dengan logo yang kita input. Oke, sudah ada. Di sini saya akan tempel secara manual saja untuk fotonya. Oke, setelah itu untuk cetak nilai rapornya di sini kita pilih kelas, generate. Setelah itu kita akan lihat hasil rapornya seperti ini. Oke, ini sudah bisa di-download. Oke, ini tanda tangannya tidak muncul. Kalau kita memunculkan tanda tangannya, kita pilih isi tanda tangan, generate lagi, pilih pindah kelas dulu, kemudian ke sini. Oke, kita lihat, maka tanda tangannya akan terisi. Oke, kemudian cetak rapor project kita bisa pilih juga, kita bisa pakai tanda tangan juga, generate. Nilai projectnya kita lihat. Oke, ini sudah diisi hasil nilai project P5 nya. Ini rapor P5. Oke teman-teman sekalian, saya rasa itu. Selanjutnya kita akan kirim nilai ke Dapodik. Karena saya belum mau kirim, jadi untuk mengirim nilai ke Dapodik lokal, ini kita bisa masuk ke menu ini. Kalau sudah terhubung, kita bisa cek dan kirim mata matef ini, mata pelajaran ini, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa di backup datanya teman-teman sekalian, jangan sampai ada kendala-kendala sehingga kita bisa masih simpan backupnya. Kemudian bagaimana cara login untuk guru-guru? Jadi untuk guru-guru itu loginnya menggunakan username ini. Jadi kita bisa kirim ini username-nya, kemudian passwordnya menggunakan e-rapor-km. Tuliskan password login guru. Oke, ini e-rapor-km 1234556. Ini password login untuk guru. E-nya pakai huruf kecil. Oke, seperti ini. Saya akan kasih contoh login dengan akun guru saya. Logout dulu untuk administrator.
Misalkan saya login pakai ini, Rapor KM 1234556. Oke, kita cek dulu passwordnya sudah benar, masuk, login, klik nama sekolahnya. Oke, akan muncul tampilannya untuk input nilai. Tinggal di sini input nilai rapor, dipilih kelas, pilih mapel yang terdaftar ini. Oke, ini sudah terinput nilainya dan TP-nya sudah ada. Jika TP-nya belum muncul, tambah saja di sini, pilih TP-nya untuk mengecek. Misalkan informatika, kalau kita mau tambah TP boleh. Oke, sudah selesai. Selamat menginput rapor. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar.